2021 baru saja berakhir. Tahun yang bagi banyak orang mungkin terasa berat mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih belum begitu membaik. Hari pertama memasuki tahun 2022, tentunya banyak keinginan dan harapan baik dari setiap individu termasuk para selebriti tanah air. Meski tak ingin mendahului takdir, lantas seperti apa konsultan spiritual yang juga tarot reader Madam Luisa meneropong tentang dunia selebriti di tahun 2022 yang begitu mengejutkan? Benarkah di tahun ini selebriti harus ekstra hati-hati karena akan melewati masa transisi hingga saling sikut demi ketenarannya di dunia hiburan? Memasuki tahun baru 2022, menurut Madam Luisa, aura alam mulai terasa hangat. Ada sesuatu yang akan terjadi setelah angka 2021 berganti menjadi 2022. Banyak yang terjadi di tahun 2022 yang berhubungan dengan air mata hingga mengejutkan di dunia selebriti. Lantas apakah pesan tersebut? Benarkah selebriti yang memiliki weton 7 akan ditinggalkan hingga akan ada kasus pelecehan yang dilakukan selebriti serta beberapa selebriti akan berpulang di tahun ini? Dan bagaimana pula dengan kasus Vanessa Angel melihat polemik dua besan yang semakin memanas? Benarkah menurut teropong Madam Luisa, kasus ini akan terus memanjang karena berkaitan dengan uang hingga banyak yang ikut campur? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tahun 2021 baru saja berakhir. Tak hanya sekedar dilalui, namun kenangan demi kenangan pun tentunya tak akan terlupakan dari kegembiraan hingga kesedihan. Bagi banyak orang, tahun 2021 kemarin mungkin terasa berat, mengingat situasi pandemi COVID-19 yang hingga kini masih belum membaik. Meski begitu, kita tetap harus menyambut tahun 2022 ini dengan optimis dan yakin bahwa tahun baru ini segalanya akan menjadi lebih baik. Meski tak ingin mendahului takdir, lantas seperti apa konsultan spiritual yang juga tarot reader Madam Luisa meneropong tentang dunia selebriti di tahun 2022? Benarkah di tahun ini selebriti harus ekstra hati-hati karena akan melewati masa transisi hingga di antara mereka akan saling sikut dan mengadu domba demi ketenarannya di dunia hiburan? Nah, kenapa di tahun 2022 ini sebenarnya saya bilang tahun transisi, tahun spiritual, karena setiap angka yang double, angka yang kembar, menurut keyakinan tertentu itu selalu membawa sebuah warning. Banyak fenomena-fenomena supaya manusia sadar. Artinya hermit, artinya adalah lebih kepada introspeksi diri,
lebih kita ke spiritual. Introspeksi diri ini adalah artinya di 2022 kita nggak usah mencampuri urusan orang lain. Kita lebih banyak me time, lebih banyak lebih memperhatikan sholat kita, lebih memperhatikan wudhu kita, lebih memperhatikan amal kita. Nah sekarang di 2022 politik daripada adu domba ini tuh saling sikut ini udah hadir, itu sesuai dengan ramalan Jayabaya kan. Ketika di angka kembar nanti di 2022 itu akan saling sikut ya kan. Jadi ya kalau dunia artis ya kalau bisa ya itu tadi saya bilang jangan mencampuri urusan orang lain, itu aja sih. Iya, habis gimana dong kalau kita kan manusia mau larinya kemana kalau nggak ke Tuhan? Memang sudah semestinya seperti itu untuk bisa jadi lebih baik, untuk bisa jadi versi yang lebih baik lah buat semuanya. Gue merasa bahwa semua harus dijalani realistis. Bergantung pada Tuhan itu adalah suatu hal yang kembali ke individunya masing-masing. Gue percaya bergantung sama Tuhan bisa membantu gue untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi pada saat kita sekarang masih bisa berdoa, masih bisa beribadah, kita manfaatkan. Ya, dari peneropongan Madam Luisa, di tahun 2022 ini akan ada artis yang bermasalah di mana mereka akan saling sikut dan adu domba demi menjatuhkan selebriti lainnya. Tak hanya membuat keriuhan dunia selebriti, namun publik pun masih akan dibuat heboh dengan masalah mereka yang tentunya menjadi sorotan tajam. Namun, selain sorotan tajam akan adanya selebriti yang saling sikut-menyikut, di tahun 2022 ini, Madam Luisa juga meneropong akan bermunculan banyak bibit-bibit baru di dunia hiburan, di mana mereka yang sebelumnya melejit di tahun 2021 lalu akan lebih populer dan terkenal namanya di tahun 2022 ini. Kita tanyakan prediksi artis atau selebriti di tahun 2022 ini. Sebenarnya tahun 2022 ini adalah tahun transisi ya, trial dari 2021, 2020, 2021 sampai awal 2022. Nah, kalau prediksi untuk para selebritis di 2022 ini sebenarnya akan banyak yang mengejutkan. Di 2022. Kenapa? Di 2022 nanti akan banyak bermunculan artis-artis yang maksudnya yang kita nggak prediksi tiba-tiba melejit gitu. Akan banyak talent-talent yang tiba-tiba ngetop gitu. Akan banyak bibit-bibit ya gitu dalam hal berikut juga selebritis maupun di politik ya. Saya lebih ke bersyukur sih, dikasih banyak kesempatan, dikasih Allah rezeki gitu kan. Jadinya kan maksudnya yang saya dapatkan ini kan juga titipan. Ya setiap mau akhir tahun selalu Allah memberikan cobaan untuk kita semuanya ya. Itu mungkin ujian buat kita bahwa untuk lebih mendekatkan diri sama Sang Maha Pencipta. Apapun Tuhan bisa melakukan, bila Tuhan menghendaki semua bisa terjadi. Meneropong dunia selebriti di tahun 2022, bibit-bibit baru akan muncul dan melejit. Lantas seperti apa kejadian yang akan mengejutkan dunia selebriti di tahun 2022 ini? Benarkah akan ada kasus pelecehan yang dilakukan oleh selebriti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat tahun baru buat semuanya 2022. Pokoknya sehat selalu buat kalian, sukses, bahagia, lancar terus rezekinya dan Indonesia kembali pulih. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seseorang yang diberi kelebihan, Madam Luisa juga membeberkan hasil penerawangannya di tahun 2022 ini. Terlebih kejadian mengejutkan yang akan terjadi di dunia selebritis. Ya, secara terang-terangan, Madam Luisa menjelaskan
bahwa di tahun 2022 ini beberapa selebriti akan terkena dampak buruk dalam karirnya di dunia hiburan. Mengingat mereka akan terjebak dalam sebuah perkara berat seperti pelecehan hingga penyalahgunaan narkoba. Bahkan Madam Luisa pun memberikan peringatan bagi selebriti yang memiliki weton di angka 7. Lantaran artis yang memiliki weton di angka tersebut pada tahun 2022 ini akan mengalami perpisahan dari ditinggalkan hingga meninggalkan. Tetapi akan ada juga selebritis yang tiba-tiba kita nggak tahu nih, tadinya yang karirnya di atas, tiba-tiba di 2022 mungkin bisa terkena prahara ya, atau sesuatu eksiden gitu. Kalau tahun 2022 untuk yang berhati-hati ya, pemilik weton di angka 7. Tetapi itu harus dihitung lagi ya, mungkin dia apa dipahing, dilegi ya, itu ada hitungan lagi. Tetapi yang di warning itu adalah pemilik weton ya di angka 7 ya, mungkin artis ini nanti akan mengalami satu perpisahan, meninggalkan atau ditinggalkan. Nah itu warningnya. Jadi siapa kira-kira artis yang memiliki angka wetonnya di angka 7 tapi ada hitungannya lagi itu, nah itu nanti akan mengalami satu perpisahan di tahun 2022. Tapi saya nggak usah sebutkan inisialnya. Kalau yang terjerat hukum, nah ini ya mungkin teman-teman juga udah banyak yang memprediksi di tahun 2022 ini, tapi mungkin nanti bukan di awal, mungkin dari mulai pertengahan atau mungkin di bulan Juli ataupun sampai di September itu akan ada prahara. Ada artis yang terkena jerat hukum, kayaknya bisa jadi kayak mungkin bisa jadi kayak ke pelecehan ataupun kayak ke narkoba, antara dua itu, pelecehan atau narkoba. Kalau kita mah alhamdulillah mengalir saja Kak. Gitu di tahun 2021 kemarin, masya Allah itu luar biasa banget dan bersyukur banget untuk kita. Allah masih sayang dengan kita dan insya Allah di tahun 2022 kita lebih dekat lagi sama Allahnya. Pemirsa Intens Investigasi. Di tahun 2021 kemarin, tentunya banyak duka yang terjadi di dunia hiburan, di mana beberapa selebriti tanah air harus berpulang mendahului kita semua, hingga di antara mereka pun meninggal dengan cara yang begitu menyedihkan. Seperti meninggal karena sakit, hingga kecelakaan fatal yang merenggut nyawa. Memasuki tahun 2022 ini, dari tanda-tanda yang ia dapat dari kelebihan yang diberikan Tuhan, Madam Luisa menerawang jika di tahun 2022 akan ada 2 selebriti yang meninggal dunia di pertengahan tahun yang tentunya tidak disangka-sangka. Apakah ada artis di tahun 2022 ini yang akan wafat ya? Kita akan buka satu kartu. Nah, menurut kartu ini sebenarnya akan ada artis yang mungkin senior yang akan meninggal pada tahun 2022 ini, artis senior. Tetapi ada juga seorang artis yang muda. Ada artis yang muda juga yang akan meninggal di tahun 2022 ini. Saya nggak usah sebutkan inisialnya. Jadi ada artis yang muda, wanita, dan juga ada artis senior ya yang akan meninggal di tahun 2022. Kalau aku lihat sih kayaknya pemain sinetron sih. Dan dia masih muda gitu, dan kayaknya bukan kayak sakit yang bertahun-tahun ya, mungkin tiba-tiba ada penyakit, tiba-tiba ya sakit seperti itu. Karena untuk tahun 2022 ini kalau untuk eksiden kayak tabrakan udah lewat kayaknya ya. Lebih banyak disakit kayak kemarin Laura yang kayak gitu kan nggak disangka-sangka juga.
Jadi nanti 2022 ini yang eksiden itu artis muda. Aku sih ngelihatnya di tahun 2022 nggak terlalu banyak sih. Ya mungkin ada 2 orang lah kira-kira di pertengahan tahun, nggak sampai pertengahan. Nah di tahun akhir 2022, nah ini banyak artis senior yang nanti yang berpulang. Nggak cuma 1. Dan bagaimana pula dengan kelanjutan kasus Vanessa Angel yang melibatkan sang putra Gala? Melihat polemik 2 besan yang semakin memanas, benarkah menurut teropong Madam Luisa kasus ini akan terus memanjang karena berkaitan dengan uang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ini Rasa mau ngucapin selamat tahun baru, semoga di 2022 kita semua sehat selalu dan pastinya bisa berkarya lebih banyak lagi. Di sisi lain, kasus keluarga mendiang Vanessa Angel dengan keluarga mendiang Bibi yang kini semakin memanas juga tidak luput dari peneropongan Madam Luisa. Ya, melihat memanasnya polemik yang terjadi antara 2 besan soal perebutan hak asuh sang cucu Galaskai Andriansyah hingga polemik pemindahan makam Vanessa Angel yang segera akan dilakukan oleh Dodi Sudrajat. Madam Luisa pun mengungkap apa yang akan terjadi dalam masalah ini. Benarkah masalah keluarga ini tak akan cepat selesai lantaran berhubungan dengan uang? Pasti kan berlanjut, karena kenapa? Itulah yang saya katakan tadi, orang kalau udah about money, udah duit, ini kan sebenarnya karena masalah uang kan. Hak asuh, uang, siapa yang memiliki hak asuh tentu uangnya akan mengalir dong. Nah itu kenapa waktu dulu nggak nongol-nongol ya kan, kenapa sekarang banyak yang berkapasitas. Bahkan ada orang-orang lain ya mendomplengi kasus Vanessa ini untuk konten. Saya nggak usah sebutkan namanya, tapi sah-sah aja ya kan. Si A didekatkan ke si A, si B untuk sebuah konten ya kan, ngedobrak daripada mungkin YouTube-nya atau apanya. Tapi sah-sah aja. Tetapi sekarang kalau kita perhatikan sebenarnya kan about money, uang. Nah di kedua kubu ya sama-sama merasa berhak ya kan. Nah sebenarnya kalau kita mempunyai punya naluri ya gini aja. Ketika misalnya Vanessa Angelnya masih hidup, siapa yang memang lebih dekat itu aja kan. Ya mungkin ya itu yang lebih berperan, itu aja. Kalau misalnya waktu dia hidup orang-orang yang ini nggak deket-deket ya mau ngapain kalau sekarang misalnya mau deket-deket kan gitu ya. Jadi ya mungkin ada hukum di Indonesia nanti yang akan menentukan kepada siapa hak asuh itu, karena gimana pun kita hidup berdasarkan daripada hukum ya di Indonesia ini. Nah kalau aku pribadi sih lebih menyarankan kepada kedua belah pihak bahwasanya pakailah hati, pakailah nurani itu. Ini anak bukan jadi properti, bukan jadi aset untuk mendapatkan uang, enggak. Kenapa enggak saling sama-sama ngerawat aja gitu. Kalau aku ngelihat makin panas di 2022 itu kasus akan makin panas dan banyak orang yang tidak berkepentingan ya ikut-ikutan lah gitu, mungkin untuk suatu konten atau pansos itu biasa. Biarlah mereka nggak apa-apa ya Bang Dano ya. Dulu juga Vanessa, iya. Waktu kasus awal juga banyak dihujat kok. Dihujat, dihina, malah saya sendiri dimusuhin sama keluarga. Saya sendiri yang belain Vanessa aja dimusuhin sama keluarga saya sendiri. Dibilang ngapain ngurusin perkara yang seperti itu. Ya sama seperti yang dialamin Om Dodi saat ini. Nggak apa-apa, semuanya itu ada hikmahnya. Di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan yang pasti paling baik. Tolonglah, udahlah selesaikan ini. Kenapa? Semakin melebar ini akan menjadi beban psikologis kepada cucu saya suatu saat. Konflik antara ayah mendiang Vanessa Angel dengan keluarga mendiang Bibi memang hingga kini belum ada ujungnya. Demi perwalian sang cucu Galaskai, polemik 2 besan ini pun semakin berlarut-larut. Diterawang oleh Madam Luisa bahwa kasus ini akan memanjang lantaran ada hubungannya dengan uang dan banyaknya orang yang ikut campur.
Lantas, seperti apa pula saran dari Madam Luisa untuk Dodi Sudrajat dan Haji Faisal agar keduanya memakai hati nurani mereka demi kepentingan sang cucu Galaskai ke depannya? Kalau aku pribadi sih lebih menyarankan kepada kedua belah pihak bahwasanya pakailah hati, pakailah nurani itu. Ini anak bukan jadi properti, bukan jadi aset untuk mendapatkan uang, enggak. Kenapa enggak saling sama-sama ngerawat aja gitu. Kalau aku ngelihat makin panas. Di 2022 itu kasus akan makin panas dan banyak orang yang tidak berkepentingan ya ikut-ikutan lah gitu. Mungkin untuk suatu konten atau pansos itu biasa. Segenap tim Intens Investigasi mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun 2022 memberi kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.